Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Oke, mungkin kalian pernah nonton video saya tentang Intel Able 1 yang menurut saya not so able karena memang ya dengan harga segitu spek yang didapetinnya cukup lambat, terusnya ya nggak enak lah gitu, nggak enak. Intinya itu menurut saya dengan harga yang segitu kita nggak bisa pakai laptop yang katanya able itu untuk tes-tes yang cukup oke, yang bisa kita pakai harian dengan cukup nyaman. Tapi hari ini di depan saya ada penerusnya yaitu Intel Able 1S yang menurut saya cukup able dengan harganya yang cuma 2 jutaan. Ya, kenapa? Nanti kita bahas satu-satu. Oke, sebelum kita masuk ke soal performa, kita bahas dulu secara build quality-nya. Jadi, Intel Able 1S ini ya seperti yang bisa Anda lihat, ini semuanya terbuat dari plastik. Plastik sama kayak Intel Able 1, jadi benar-benar plastik standar lah. Tapi untuk harga yang 2 juta, saya rasa ini udah cukup solid. Jadi ya secara build quality mirip-mirip sekelasnya Axio. Layarnya juga udah cukup terang, walaupun tentu masih TN dan masih HD. Nah, gimana kelengkapan portnya? Oke, kita lihat dari sebelah kiri dulu. Di sini ada untuk charging, ya. Jadi ada DC-in, ada RJ45, jadi dia bisa pakai LAN langsung. Terusnya ada HDMI untuk monitor, ada lagi USB Type C, USB Type E. Nah, di sebelah kanannya dia ada USB Type E lagi satu, jadi dia punya dua USB Type E. Dia juga ada jack audio dan yang cukup menarik untuk harga segini dia kasih slot untuk micro SD. Keyboard chipset cukup nyaman. Sementara untuk touchpadnya ya cukup ada. Ya cukup ada karena ini cukup kecil ya touchpadnya. Tapi menurut saya sendiri ini cukup nyaman lah untuk penggunaan harian aja. Dan touchpadnya ini juga sudah support gestur ya. Jadi kamu bisa pakai ini untuk multitasking. Kameranya cukup ada. Kenapa? Ya, tapi ada. Kameranya ada karena memang kita nggak bisa berharap banyak dari kamera laptop yang harganya cuma 2 jutaan. Ya, tapi menurut saya ini udah cukup oke selama kamu pakai penerangan yang oke. Kamera ini bisa untuk ngezoom atau rapat-rapat ya. Tentu bukan dengan kualitas yang terbaik, tapi bisa. Nah, itu dari segi desain dan kelengkapan fiturnya ya. Nah, sekarang gimana performanya? Oke, untuk penggunaan multitasking ini menurut saya udah cukup oke banget ya. Saya bisa pakai segala macam. Saya bisa pakai Word sambil pakai Excel, sambil pakai PowerPoint, tentunya sambil browsing juga ini. Ini ya, kita coba browsing ya. Nah, kita coba browsing dan menurut saya dengan harganya yang cuma 2 jutaan dan spek yang kasih pakai Celeron ini cukup menjanjikan. Bukan yang paling smooth tentunya, tapi di kelas ya dengan harga ini saya rasa ini masuk yang paling smooth. Ya, jadi dengan harga 2 juta aja kamu bisa kayak gini ya. Kalau bisa multitasking kayak gini, ini udah enak banget sih menurut saya. Apalagi ditambah dia sudah pakai Windows 11 ya. Nah, ini udah oke banget lah ya untuk multitaskingnya. Jadi I think it's a good deal. Performanya sendiri menurut saya ini cukup oke untuk harganya. Yang tadi di harga 2 juta ini, 2 jutaan ini dia punya spek yang cukup mumpuni lah menurut saya. Pertama dari prosesornya yang sudah pakai Celeron N4120. Oke, it's masih Celeron. Tentu kamu nggak bisa bandingin sama prosesor-prosesor yang second yang kamu bisa dapetin mungkin udah i5 Gen 6, Gen 7. Tapi ini N4120 ini termasuk Celeron yang cukup oke menurut saya karena secara skor performa di Passmark itu dia ada di angka 2000-an dan ini dibuktikan dengan ketika saya gunakan ini untuk multitasking ini masih cukup enak. Bukan yang paling smooth tapi ini enak. Oke, terusnya RAM-nya sendiri dia sudah pakai DDR4 8 GB onboard dan nggak bisa ditambah tapi 8 GB so ini nggak masalah. Karena kalau kalian dapetin juga di harga-harga 4 juta 5 juta banyak juga yang cuma dapat 8 GB onboard dan nggak bisa ditambah juga. So, ya apa yang bisa diprotes dari yang satu ini. Nah, terus SSD-nya ini udah 256 GB dan ini udah cukup menurut saya kalau untuk kebutuhan office dan browsing dan ya beberapa kebutuhan dasar lain, belajar lain-lainnya itu ini udah sangat-sangat mencukupi. Jadi ini paket yang menurut saya pas gitu dengan harganya.
Karena dengan harga 2 jutaan aja kamu bisa dapetin laptop yang sudah cukup oke untuk kerja, multitasking, untuk belajar, dan ya kamu coba bayar 2 jutaan aja. Ini tentu bukan pilihan yang paling ideal. Kenapa? Karena biasanya saya juga pun akan ngasih, kenapa nggak ambil yang ke 4 jutaan aja, 5 jutaan aja. Tapi tentu nggak semua orang bisa ambil harga itu. Ada orang-orang yang memang budgetnya mentok banget di 2 jutaan aja gitu. Ada bahkan lebih kurang lagi. Jadi bisa sih kayak misal, oh ada yang 3 jutaan, ada yang lebih oke gitu. Tapi ya mentoknya di situ. Nah, dengan mentok di 2 jutaan itu dibandingkan kamu ambil tablet yang memang belum bisa menggantikan PC secara sepenuhnya gitu. Kalau kamu butuh banyak program Windows ya mendingan kamu ambil ini. Oke sob, itu tadi review saya tentang Intel Able 1S yang menurut saya udah cukup oke dengan harga yang 2 jutaan. Ya minusnya kamu nggak dapet Office-nya, jadi kamu harus install sendiri Office-nya. Tapi secara performa dan lain-lain untuk harga 2 jutaan ini, kalau kebutuhannya cuma untuk Office dan tes-tes yang biasa aja, ini masih enak untuk dipakai multitask dan segala macam. Jadi kalau kamu yang budgetnya mentok banget di 2 jutaan aja bang, ya nggak apa-apa lah, boleh yang ini dilirik. Oke, itu dulu. Saya Fikri undur diri. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.